Selamat datang dan terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua diberikan kelancaran, keamanan, dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang begitu fana. Morgana, fatal. Oke, di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah cerita atau sebuah kasus dari narapidana yang berhasil kabur dari lapas kelas 2 Tangerang. Dia adalah Chey Changpan. Dia seorang kriminal yang berasal dari China atau dari Tiongkok. Sebelum kita lanjut ke videonya, boleh ditekan tombol subscribe-nya, like-nya, loncengnya, 6 hours later. Kita lanjut ke videonya. Jadi si Chey Changpan ini laki-laki berusia 54 tahun. Dia berkewarganegaraan Tiongkok. Dia pertama kali ditangkap itu pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu sebesar 110 kg di Tangerang, Banten, Jawa Barat. Nah, Chey mengaku dia sudah mengoperasikan kejahatannya itu sejak tanggal 8 Oktober 2016 yang pada akhirnya ditangkaplah pada tanggal 26 Oktober 2016. Chey juga mengaku bahwa dia sudah pernah tinggal di Indonesia itu selama 5 tahun dan kembali lagi ke negara asalnya, kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk mengoperasikan kejahatannya ini, sehingga tertangkaplah dia. Nah, Chey itu juga menikahi seorang wanita Indonesia bernama Nur Haya pada tahun 2012. Nah, di bulan Januari 2017, Chey pernah melakukan upaya kabur dan berhasil dari Rutan Direktorat Tindak Pidana Mabes Polri di Cawang, Jakarta Timur. Dia berhasil kabur bersama 7 orang temannya dengan cara membobol tembok kamar mandi. Jadi dia itu kabur membobol kamar mandi dengan besi 30 cm. Jadi kayak dibobol gitulah bersama 7 orang temannya dan berhasil. Tapi pada kasus ini polisi cepat dan langsung tanggap gitu, sehingga 3 hari kemudian si Chey berhasil ditangkap lagi oleh polisi di daerah Banten, Jawa Barat. Setelah kasus kaburnya Chey, akhirnya pada tanggal 17 Juli Chey itu divonis hukuman mati oleh kejaksaan. Mampus. Menurut keterangannya, jadi kronologi kaburnya si Chey itu mulai ketahuan ketika apel pagi. Jadi ketika apel pagi, si Chey ini udah nggak ada. Dan temen satu lapasnya itu bilang kalau si Chey izin tidak ikut karena tidur. Akankah dia tidur atau pura-pura tidur? Setelah mendengar itu, akhirnya si polisi kan atau penjaga lapas akhirnya meriksa lapasnya si Chey kan. Kebetulan si Chey ini berada di lapas di blok D. Nah, setelah diperiksa ternyata si Chey ini nggak tidur, cok, tapi dia tuh hilang, kabur lah, sakti. Kaburnya si Chey ini sontak. Ini akhirnya membuat penjaga lapas itu bingung kan, karena dia kabur. Jadi dia itu kabur dengan cara menggali tanah di bawah tempat kamar tidurnya yang kira-kira diameternya itu 1,5 meter. Kemudian kedalaman tanah itu sekitar 3 meter. Dan lubang tersebut itu ternyata tembus ke gorong-gorong atau got lah, atau tempat saluran air lah. Jadi antara lubang yang dilubangi si Chey di bawah ranjang tidurnya itu sampai ke gorong-gorong itu sekitar 25 meter. Panjang, cok. Saya sih nggak habis pikir kok bisa seorang Chey itu menggali lubang sedalam itu, sepanjang itu, seorang diri. Dan bahkan alat yang ditemukan atau alat yang digunakan oleh Chey itu berupa obeng dan alat-alat kecil yang dia ambil dari bekas pembangunan dapur penjara. Bayangkan pakai obeng.
Nah, yang anehnya lagi teman-teman, si C atau lubang bekas galian C ini nggak pernah ditemukan bekas tanahnya, cok. Jadi tanahnya itu nggak ada. Dia gali, tanahnya dimakan. Ini yang menjadi polisi, yang membuat polisi itu semakin bingung dalam mengungkap kasusnya si C. Dan tentu saja kita juga berpikiran yang tidak. Apakah si C kabur dengan sendirinya atau dengan dibantu orang lain atau bahkan ya itulah, kita nggak tahu ya. Karena dari keterangan ini juga disebutkan bahwa di lapas kelas 2 Tangerang ini itu lapasnya cuman kapasitasnya untuk 600 orang tapi ditempatin sekitar 2340 orang. Berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat tuh. Ini kan cukup cukup sumpek ya, cukup wah. Dan penjaganya itu cuman 80 orang. Jadi pengawas lapas itu cuman 80 orang. Dia 80 orang ini menjaga sekitar 2340. Ini kalau 2340 ini tawuran, Cok. Mati 80 orang itu. Ini cukup mengagetkan ya dengan keadaan lapas ini ya. Nah, inilah yang membuat polisi itu semakin curiga terhadap kasusnya si C karena banyak kejanggalan-kejanggalan yang ditinggalkan oleh si C, termasuk tanah yang digali itu nggak pernah ada. Dan mungkinkah, akankah, adakah, apakah ada ikut campur dari pengawas lapas? Karena kan biasanya seorang mafia ya, narkoba itu kan identik dengan mafia. Nah, mafia itu kan biasanya kan uangnya banyak ya. Jadi kemungkinan atau mungkinkah si C ini ngasih uang kepada orang-orang tertentu untuk membantu dia kabur, entah itu teman satu lapasnya atau bahkan penjaga lapasnya. Karena kan si C ini kan orang penting ya di apa namanya, di golongannya. Logikanya teman-teman gini, di satu lapas itu kan nggak semua kan hukumannya hukuman mati. Ada yang mungkin cuma 10 tahun, 5 tahun atau 12 tahun. Itu sangat mudah bagi C untuk meminta bantuan karena mungkin bisa dijanjiin, kamu nanti kalau keluar tak kasih uang 100 juta, 200 juta, tapi bantuin aku untuk kabur. Bisa jadi. Atau bahkan petugas lapasnya, ya kan? Karena siapa cuk yang nggak mau uang itu, siapa? Apalagi dengan keadaan kayak gini gitu ya, semua itu butuh uang. Makanya senjata si C mungkin ya itu untuk bisa kabur ke luar. Nah, dari kasus ini polisi sudah mengamankan 5 saksi terkait tentang kaburnya si C, termasuk salah satu teman satu kamarnya si C. Ini juga ikut diperiksa dan pengawas-pengawas lapas yang lainnya itu juga diperiksa. Dan semoga kasusnya si C ini cepat tuntas ya. Karena kan bahaya, dia masih keliaran di sana itu meresahkan men. Semoga kasusnya ini cepat selesai. Dan saya ingin tahu komentar teman-teman gimana, apakah si C ini emang kabur dengan sendirinya atau emang ada yang bantuin, entah itu dari teman lapasnya atau bahkan dari pengawas lapasnya sendiri. Coba kalian komen di bawah, apakah yang terjadi dengan si C. Kalau feeling saya, ini asumsi saya sendiri ya, si C ini mungkin dibantu, tapi dibantu siapa saya nggak tahu. Karena nggak mungkin men dia kabur lewat gali tanah dengan obeng dan alat-alat kecil dari dapur cok, terus bisa sampai segitunya, nggak mungkin. Terus tanahnya juga kemana, nggak mungkin lah, nggak mungkin kan dia makan, itu nggak mungkin. Jadi gimana menurut kalian? Apakah si C ini kabur sendiri atau si C ini dibantu, atau bahkan si C punya ilmu matematika yang kuat kan, mengukur jarak. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga kalian diberikan kesehatan dan
Selamat menjalani aktivitas sehari-hari. Goodbye.